Apel pagi bersama menjadi awal penanda dimulainya aktivitas pelayanan bujang kampung, bupati bekerja dan ngantor dari kampung yang minggu ini digelar di Kampung Benca Umbai, Kecamatan Sungai Mandau. Dengan dipimpin langsung Wakil Bupati Siak Husni Merza, seluruh aparat Kampung Benca Umbai dan pegawai kantor Kecamatan Sungai Mandau tampak serius mendengarkan arahan yang disampaikan dalam apel pagi ini. Wakil Bupati Siak Husni Merza dalam kesempatan ini mewakilkan Bupati Siak Alfedri mengatakan, pemerintah Kabupaten Siak terus berkomitmen dan berupaya memberikan dan mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat hingga ke tingkat kampung-kampung yang letaknya jauh dari pusat pelayanan, baik di kecamatan maupun tingkat kabupaten. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan Bujang Kampung ini dapat kami sampaikan ini adalah murni pikiran Bapak Bupati Siak yang berpikir bagaimana ingin mendekatkan pelayanan yang biasanya masyarakat hanya bisa mendapatkan pelayanan itu di tingkat kabupaten, maka melalui kegiatan Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung atau yang disingkat dengan Bujang Kampung ini, maka pelayanan-pelayanan seperti administrasi, kependudukan dan catatan sipil, pelayanan berkaitan dengan dinas sosial, pendidikan, UMKM, peternakan, perikanan, pertanian, dan semua pelayanan yang biasanya didapat oleh masyarakat di kabupaten itu kita coba hadirkan di kampung. Jadi bukan masyarakat yang datang ke ibu kota kabupaten untuk mengurus, tapi kami yang dari kabupaten, Pak Bupati dan saya membawa dinas-dinas tersebut untuk hadir di kampung. Maka dipersilakan masyarakat di tingkat kampung, di desa-desa, di kampung-kampung, khususnya hari ini di Kampung Benca Umbai, yang ingin berurusan, terutama yang paling banyak sekali biasanya dari kesekian, ini kalau tak salah saya yang ke-34. Yang ke-34. Dari awal tahun 2022 lalu, dari bulan Januari, dimulai dari Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, ini adalah kampung yang ke-34. Arti sudah 34 kampung dalam tahun ini, Pak Bupati dan saya, baik secara bersama-sama atau kami masing-masing, ada yang langsung dari Pak Bupati, tanpa saya, ada yang saya dan tanpa Pak Bupati, itu sudah 34 kampung. Terakhir kami kemarin itu di Kampung Penyengat. Laksamana. Laksamana. Saking banyak lupa. Di Kampung Laksamana, Sabau terakhir. Nah, hari ini kita berada di Kampung Benca Umbai. Harapan kami kepada segenap masyarakat Benca Umbai, ini bisa memanfaatkan kehadiran kami di sini semaksimal mungkin untuk bisa mengurus segala hal sesuatunya terkait dengan pelayanan yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga ingin sampaikan di sini bahwa ke depan ini juga kami berharap bagaimana Pak Penghulu dan segenap perangkat kampung, RK dan RT juga ini bagaimana bisa memastikan, harapan kami juga setelah acara ini nanti ada rakor, dan kita rakor ini kita akan melihat, kita akan diskusi Bapak Ibu sekalian bagaimana kondisi kampung ini dan harapannya bagaimana kita akan terus majukan kampung ini ke depannya. Nah, pemajuan kampung ini bukan hanya kita bicara infrastruktur, mungkin nanti kalau dalam rakor kita tidak akan banyak bicara infrastruktur karena infrastruktur itu forumnya dalam Muslimbang. Nah, mungkin kita akan banyak bicara di luar itu. Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu yang akan kita bicarakan. Memastikan, nah ini kan target kita Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati juga punya target pengentasan buta aksara. Harapan Pak Bupati ini tahun 2024 ini, tahun 2022 ini sudah tak ada lagi masyarakat yang tak bisa baca. Targetnya gitu, target mudah-mudahan tercapai. Jadi harapannya semua masyarakat Siak tak terkecuali laki-laki maupun perempuan, berapapun usianya, kalau bisa di akhir 2022 ini semua sudah bisa baca. Kemudian targetnya juga bagaimana di tahun 2022 ini atau paling lambat 2024 itu tak lagi ada anak-anak yang putus sekolah. Tak ada lagi anak-anak yang tak tamat SMA. Maka ini ada program juga namanya program kesetaraan, di mana anak-anak yang tak sempat mengenyam pendidikan di tingkat SMA itu kita usahakan bisa mengikuti program paket C, yang SD paket A, yang SMP paket B. Jadi target Pak Bupati itu
kalau bisa selesai. Dan juga sekarang ini juga ada target baru dari pemerintah, itu pengentasan kemiskinan. Terakhir saya dapat informasi pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrim itu selesai, tidak ada lagi masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrim itu di tahun 2024. Artinya di akhir tahun 2024 itu tak ada lagi. Nah, kemiskinan ekstrim ini masyarakat yang satu hari itu kira-kira dia mengeluarkan uang untuk makan itu tak lebih daripada Rp15.000 satu hari. Jadi kalau ini standar internasional, standar dunia ini. Kalau kurang daripada dia belanja untuk makan kurang Rp15.000 itu ekstrim ya, miskin. 3 kali makan sehari itu pagi, siang, malam, dihitung berapa dia mengeluarkan duit untuk makan itu tak sampai 15.000 itu masuk miskin ekstrim. Dan di Siak kemarin terdata sampai lebih kurang 6.000 orang, 6.000 kakak, kalau nggak salah. 6.000 dinas sosial ada, 6.000 kakak, 6.000 orang. Kakak ya? Jiwa, 6.000 jiwa. Nah ada 6.000 jiwa yang kondisinya seperti itu. Nah ini menjadi tugas kita bersama, baik dari kabupaten, kecamatan sampai ke kampung. Nah, pendekatan yang digunakan oleh Pak Bupati untuk mengentaskan ini, yang pertama adalah pendekatan ekonomi. Artinya kita berdayakan secara ekonomi. Dari kabupaten ada program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, masyarakat PKH ini kurang miskin, apalagi yang ekstrim ini. Nah, kami berharap juga di kampung juga bisa mengalokasikan, kan ada dana kampung yang bisa dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan untuk membantu mereka yang secara ekonomi lemah. Nah, pendekatannya lain, Pak Bupati juga mencari solusi dari segi pendidikan. Di samping kita sekolahkan tadi, kita pastikan mereka, anak-anak mereka minimal tamat SMA, dan kita menyediakan kuliah gratis untuk anak-anak tersebut, untuk anak-anak dari keluarga yang masuk ke dalam kategori PKH. Kemarin Pak Bupati dan saya melepas 129 orang. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Bandung, ada yang ke Pekanbaru, dan ada juga yang di Siak. Harapannya dengan adanya dari setiap keluarga kurang mampu ini ada minimal 1 sarjana nanti, karena program Pak Bupati itu 1 sarjana di setiap keluarga kurang mampu, keluarga miskin. Nah, dengan hadirnya 1 sarjana, kedepannya kita berharap terjadi pemutusan mata rantai kemiskinan. Nah, ini khususnya di Sungai Mandau dan di semua kecamatan ini kita berlakukan hal yang sama. Cuma ada prosedur-prosedur yang harus dilewati nanti. Dia harus bisa kuliah di mana, dan kita melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, baik itu yang ada di Pekanbaru maupun di luar Pekanbaru, ada di Batam, ada di Surabaya, dan ada di Bandung. Nah, silakan mendaftar di sana. Begitu lulus nanti lapor ke kita akan biayai mulai dari keberangkatan sampai uang kuliah, sampai uang asrama, uang makan, uang transport dia selama kuliah juga akan kita tanggung dari pemerintah Kabupaten Siak. Nah, ini adalah cara Pak Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Siak untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, banyak hal lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini. Intinya adalah bagaimana Pak Bupati ingin mempercepat perubahan kondisi kehidupan masyarakat, memajukan Kabupaten Siak ini dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Banyak hal sebetulnya yang saya sampaikan, tapi mungkin karena kondisi kita sudah menjelang siang hari ini dan kasihan anak-anak kita, mudah-mudahan saya harap sekali lagi kegiatan Bujang Kampung di Kampung Mencahumbai ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menyelesaikan segala sesuatunya terkait dengan pelayanan-pelayanan yang kami hadirkan pada kesempatan. Pada pelaksanaan apel pagi ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis Kartu Indonesia Anak, Kartu BPJS Kesehatan kepada masyarakat kurang mampu, dan juga penandatanganan batas peta kampung. Terima kasih Pak Wapres. Pegang begitu. Sekarang Pak Wapres. Pak 1, 2, 3.
Ada negara Bali, negara Bali. Awak kan salib tu. Usai menggelar apel pagi bersama Wakil Bupati Siak, beberapa kepala OPD terkait melanjutkan kegiatan dengan melakukan bincang santai bersama kepala kampung dan unsur pemerintahan Kampung Benca Umbai, membahas beberapa permasalahan di tingkat kampung, serta bersama-sama dengan OPD terkait mencari solusi terbaik yang bisa dilakukan secara tepat sasaran. Atau bunda jadi sudah disampaikan berkali. Maksud dari yang kami sampaikan dan Telkomsel juga sudah turun. Maka sebetulnya kalau Telkomsel mungkin tidak berani turun, mungkin Telkomsel ini swasta. Jadi mungkin dia bicara masalah kalau saya bangun nih berapa duitnya, berapa pula pulsa yang dibayar oleh orang Benca Umbai 1 bulan. Nah itu ke situ tuh. Balik modal tidak. Makanya untuk hal-hal seperti itu pemerintah yang apa. Nah cuma di kita di kabupaten tak punya kewenangan itu. Di kabupaten tak ada kewenangan bahwa kita bisa membangun, paling kita bisa bantu apa namanya itu, yang kita bantu itu ada alat lah untuk pemuat sinyal, ada alat itu yang kemarin kita coba bantu, tapi itu pun kadang-kadang ada ini juga. Misalnya di kawasan Makodim itu juga kita bantu itu, kena militer kan, itu kita bantu, itu pun kadang-kadang hilang. Kemarin untuk kami acara pelatihan Saka Kartika itu, Wira Kartika itu juga tidak ada sinyal juga, padahal sudah apa gitu, karena tidak jadi, artinya anak itu juga tidak menjamin juga, walaupun membantu tapi tidak sepenuhnya bisa bantu. Makanya kita berharap dari pusat, dan pusat sebetulnya sudah menyediakan program itu, tinggal lagi turunnya kapan ini yang kita tidak tahu ini, yang kita tidak ada. Karena saya sudah 2 kali bersurat ke Bupati di pusat untuk menyampaikan ini daerah-daerah di Siak ini yang masih sinyalnya tak dapat. Wakil Bupati Siak Husni Merza masih melanjutkan kegiatan sehari berkantor di Kampung Benca Umbainya dengan meninjau dan berbincang langsung dengan masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan di kantor Kampung Benca Umbai secara antusias. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi mengajukan permohonan pembuatan ketentuannya ada nama Bapak Ibu di sini. Yang pertama namanya Jesu Mairo. Jesu Mairo. Tapi keren. Sama foto sama. Anak ke-4, Pak. 45. Jadi 45. Terima kasih
terima kasih Bapak. Sekarang yang kita lihat di depan kantor kampung Becah Buktitas Anak, ada juga kartu keluarga yang diserah langsung oleh Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Terima kasih Bapak Budi yang menyerahkan langsung. kita sama-sama lihat Terima kasih sekarang Pak Bupati. yang mana Bapak. Dalam kesempatan pelaksanaan Bujang Kampung Benca Umbai ini, Wakil Bupati Siak Husni Merza juga meninjau program belajar pengentasan buta aksara bagi masyarakat serta program kesetaraan belajar kejar paket B yang diadakan di Sekolah Dasar Kampung Benca Umbai. Lagi nih Pak. Silakan. M A N U. Jadi apa kata dah? Lagi kawannya. Iya. M A N U. Malu. Kita mau tanya Pak, saya malu Pak. Dah berapa lama laju nak? Aku baru 2 bulan lebih. Bulan. 2 bulan. Bulan. Ya. Dari nol ni. Berapa umur ni? 50 lebih Pak. 40 lebih. Awak ini pas 9. Asal tak kemudian Akhirnya saya bayar sama Pak Kerani. Ini cantik. Macam tak nak buka. Belajar dia Pak. Mana Pak? Aku buat coba. Kalau itu pasti. Kalau itu Tadi Pak, dulu Pak. Jadi, apa dulu Pak? lancar ya. Sama nih, masa belajar sempat sama. Ya, kami gotong royong Pak. 4 orang dan jadi kami gotong royong ke sini hari Jumat, hari Rabu kami ke Sungai Selodang, hari Selasa kami ke Rolah, hari Jumat kami ke sini. Belajar di sini. Nah, kadang di sini kadang kantor desa Pak. Desa. Dan rangkaian program Bupati Bekerja di Kampung kali ini ditutup dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tawaf Kampung Benca Umbai Kecamatan Kotogasip, yang pembangunan masjid ini sendiri merupakan sumbangan swadaya masyarakat yang langsung dipotong sebesar Rp20 dari harga per kilogram hasil panen penjualan sawit masyarakat Kampung Benca Umbai. Demikianlah pemirsa rangkaian kegiatan Bujang Kampung Bupati dan Wakil Bupati Siak di Kampung Benca Umbai Kecamatan Sungai Mandau. Sampai jumpa pada episode Bujang Kampung selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.